Oke, halo teman-teman, kita lanjutin ke video selanjutnya. Itu subbab ketiga adalah bond valuation for key relationship. Jadi ntar ada for key ini itu menjelaskan beberapa teori atau beberapa hubungan lah, beberapa korelasi antara dengan bond terhadap tingkat suku bunga dan bond terhadap jangka waktunya, terus gimana. Nah, ini ada di for key relationship. Yang pertama itu first relationship, yaitu menyatakan bahwa nilai obligasi berhubungan terbalik dengan perubahan dalam hasil saat jatuh tempo atau yield to maturity rate-nya. Berarti korelasi dengan antara nilai obligasi dan yield to maturity rate itu negatif atau berkebalikan. Kita lihat di sini yield to maturity rate-nya 12%, par value 1000, coupon rate-nya 12% atau sama dengan yield to maturity dengan maturity date 5 year, itu bond value itu sama yaitu 1000 gitu loh. Tetapi ketika misalkan yield to maturity-nya naik menjadi 15% ya, dari 12 ke 15%, itu dengan kondisi yang sama bond value-nya justru turun menjadi 899,44. Bond value-nya drop. Ya itulah kenapa ketika ada yield to maturity rate-nya naik, maka bond value-nya turun. Sebaliknya ketika yield to maturity-nya turun, misalkan di sini menjadi 10% misalkan. Nah, di sini nilai bond value-nya itu lebih dari nilai aslinya, itu misalkan 1100 gitu. Jadi ketika yield to maturity-nya turun, nilai bond-nya naik. Nah, inilah nanti muncul second relationship. Nah, kita lihat second relationship tuh, sebelumnya kita lihat grafiknya ya. Ini kurvanya, di sini market value, di sini required rate of return. Semakin tinggi required rate of return-nya, maka akan menurunkan market value-nya. Nah, ini langsung kita masuk ke second relationship. Itu terkait dengan perbandingan antara coupon rate sama yield to maturity atau market rate. Nilai pasar obligasi akan lebih rendah dari nilai nominal atau yang namanya discount jika hasil yang diharapkan atau YTM tadi itu di saat jatuh tempo di atas tingkat kupon bunga. Ya sama ya, ketika YTM itu lebih besar dari coupon rate, maka namanya adalah diskon. Nilai face value dari bond kita itu rendah, lebih rendah ketimbang nilai aslinya. Dan sebaliknya akan bernilai lebih tinggi dari nilai nominal atau yang namanya premium jika YTM-nya lebih kecil dari coupon rate. Nah, ini namanya premium. Ini kurang lebih konsep yang sama kita pakai di akuntansi. Kita lanjut, third relationship. Itu sebagaimana pendekatan tanggal jatuh tempo, nilai pasar obligasi mendekati nilai nominalnya. Ya benar ya. Hal ini dikarenakan pada saat jatuh tempo, obligasi akan diserahkan kembali dan investor akan menerima sejumlah nilai nominal obligasi. Jadi mau berapapun nilai awalnya, mau dia 1000, mau di atas 1000, mau di bawah 1000, mau premium ataupun diskon, dia pasti waktu jatuh tempo kembali ke nilai aslinya. Nah, ini contohnya skenario-nya ya. Ketika coupon rate-nya 12%, YTM-nya 12%, maka dia pembayarannya konstan 1000 sampai di tahun terakhir. Tapi ketika dia misalkan dalam kondisi diskon dengan yield to maturity-nya 15%, dia pembayarannya 899, 914, 931, 951, 973 sampai akhirnya di jatuh tempo nilainya balik lagi ke 1000. Jadi ketika diskon, pembayarannya dari tahun ke tahun tuh naik sampai mendekatin 1000. Sedangkan kalau yang premium itu sebaliknya dari diskon, berarti dia perlahan turun. Di sini asumsinya 9% yield skenario, maka dia dari 1100, 1097, 1075, 1052, 1027 sampai akhirnya nilai bondnya kembali ke 1000 gitu. Jadi mau berapapun nilainya, mau dia diskon atau premium, nilai bondnya bakal kembali ke nilai awal ketika jatuh tempo. Nah, kurang lebih kurvanya gini. Ya, ini kondisinya kalau misalkan premium yang awalnya nilai 1116, pada saat jatuh tempo dia bakal tetap 1000, sedangkan ya yang dia normal itu tetap 1000, sedangkan yang diskon dia perlahan-lahan bakal naik dan nilai bondnya kembali ke 1000 saat jatuh tempo. Itu third relationship. Kita ke relationship yang terakhir, yaitu fourth relationship. Itu mengatakan bahwa
obligasi jangka panjang itu memiliki risiko tingkat bunga yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi jangka pendek. Ya, kalau kita bandingin ya, kan tadi kalau obligasi itu terkait hanya risiko itu juga terkait dengan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga dalam jangka panjang itu tingkat fluktuasinya kan lebih besar ketimbang jangka pendek. Nah ini ya, maka harga obligasi jangka panjang itu lebih fluktuatif bila tingkat bunga berubah dibandingkan dengan obligasi jangka pendek. Ya dengan tingkat fluktuatif atau yang nggak stabil tadi, itu resiko dari obligasi jangka panjang atau dengan semakin panjang jangka waktu obligasi tadi, maka resikonya juga semakin tinggi gitu. Itu for relationship. Oke, untuk materi selanjutnya kita lanjutin di video selanjutnya.